Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan Harmain MH selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Saya Muhammad Agim Ramadan, NIM 1052173, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang alur dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu undang-undang adalah salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang merupakan salah satu produk hukum yang dibentuk bersama antara DPR dengan Presiden, dan undang-undang tertentu dapat melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Secara garis besar, proses dan tahapan pembentukan undang-undang terbagi dalam 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk undang-undang ini merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR. Selanjutnya di dalam Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang atau RUU kemudian dibahas lebih lanjut oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Baik, langsung saja masuk ke proses pembuatan undang-undang. Yang pertama yaitu ada inisiasi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat diajukan oleh lembaga legislatif ataupun DPR, pemerintah ataupun eksekutif atau presiden. Inisiasi ini dapat berasal dari anggota DPR, menteri, lembaga negara, atau masyarakat. 2. Penyusunan rancangan undang-undang atau RUU. Setelah inisiasi, rancangan peraturan perundang-undangan disusun dalam bentuk RUU. RUU ini berisi penjelasan, tujuan, dan ketentuan-ketentuan yang diusulkan untuk diatur dalam peraturan tersebut. Yang ketiga, pembahasan di DPR. RUU kemudian diajukan ke DPR untuk dibahas dan disetujui. Pembahasan dilakukan di tingkat komisi DPR yang relevan dengan bidang yang diatur dalam RUU. Proses ini melibatkan diskusi, kajian, dan pembentukan pandangan bersama anggota DPR. Yang keempat, yaitu sidang paripurna. Setelah proses pembahasan di tingkat komisi selesai, RUU dibawa ke sidang paripurna DPR. Sidang paripurna merupakan rapat resmi seluruh anggota DPR. Pada tahap ini, RUU dibahas secara keseluruhan dan diadakan voting untuk menentukan persetujuan atau penolakan RUU. Yang kelima, persetujuan DPR. Jika RUU disetujui dalam sidang paripurna, DPR mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Proses persetujuan ini dilakukan dengan voting mayoritas anggota DPR yang hadir dalam sidang. Yang keenam yaitu pengesahan Presiden. Setelah disahkan oleh DPR, undang-undang yang telah ditetapkan tersebut kemudian diteruskan ke Presiden. Presiden memiliki hak veto, yaitu kekuasaan untuk menolak atau menerima undang-undang yang diajukan oleh DPR. Jika Presiden menyetujui, undang-undang tersebut dianggap sah. Yang ketujuh yaitu penyusunan peraturan pelaksanaan. Setelah undang-undang disahkan, pemerintah menyusun peraturan-peraturan pelaksanaan untuk mengatur lebih detail implementasi undang-undang tersebut. Peraturan pelaksanaan ini biasanya disusun oleh menteri yang memiliki kewenangan terkait dengan materi undang-undang. Yang kedelapan yaitu pelaksanaan dan evaluasi. Setelah peraturan pelaksanaan ditetapkan, undang-undang tersebut mulai dilaksanakan.
pemerintah dan lembaga terkait akan melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi undang-undang tersebut. Jika diperlukan, undang-undang dapat direvisi melalui proses yang serupa. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan dapat berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai pihak terkait. Mungkin sekian itu saja pemaparan materi dari saya tentang proses dan alur pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.